Jelek banget. Kok dia begini? Wah, jelek. Kamu lebih cantik. Halo? Halo Lestari, wawancara jam 2 sore. Cafe Harmoni, meja 6 depan jendela. Pak Arya wawancara langsung. Rama, kamu bilang Pak Arya cuma lihat kemampuan. Gak lihat penampilan. Benarkah? Kita temenan 4 tahun kuliah, masa aku bohong? Percayalah, Arya itu bos baik yang lihat kemampuan. Ya, demi impian desainku, aku pasti berjuang. Udah dulu ya, Pak Arya keluar lift. Kututup ya. Halo Pak Arya. Halo Pak Arya. Masih muda, pecinta warna pink. Tinggi 150 cm. Suka sepatu hak tinggi. Randy, bintang HRD tahun lalu. Fajar dari marketing. Ada bintik lahir di leher. Kondisi keluarga kurang. Sepatu dan tasnya sangat aus. Seingatku perusahaan memberinya tunjangan tiap bulan. Sudah menikah, keluarga mapan. Sangat jaga penampilannya. Tiap hari minum 1 kopi. Bagas dari concierge. Randy, Fajar. Bagas, selamat pagi. Kan ku bilang, Pak Arya memang ingat aku. Bukan cuma kamu, Pak Arya juga kenali aku dan Bagas. Iya, enggak. Kalian pasti enggak nyangka. Pak Arya yang sempurna ini sebenarnya buta wajah. Semua wajah orang baginya cuma kumpulan piksel. Dia cuma pakai berbagai detail buat kenali orang. Hah. Rama, ketemuannya jam berapa? Jam 1 siang. Calonnya adalah sepupu kepala HRD, Rizal Mahendra. Kita berangkat sekarang. Oh ya, setelah kencan butanya, ada wawancara di kafe. Pak Arya, saya kurang paham. Anda Direktur Utama Pratama Corp, yang antre ngejar Anda sampai ke Perancis. Kenapa Anda malah mau nikah cepat via kencan buta? Terlalu banyak yang mengejarku. Repot. Aku butuh seorang istri untuk tolak mereka. Aku tak percaya cinta. Jadi pernikahanku hanyalah sebuah formalitas. Pernikahan tanpa cinta, apa benar bahagia? Kak, hobi Pak Arya yang kamu bilang, beneran? Ratporsen benar. Nanti tunjukkan kemampuanmu. Jadi ibu direktur. Bawa kakak sukses. Udah dulu, dia datang. Pak Arya? Pak Arya, ini pesanan untuk Anda, cappuccino manis. Semoga sesuai selera Anda. Cappuccino adalah kopi klasik Italia. Pak Arya kuliah di Italia, pasti suka. Rasanya... Tak sesuai. Kok bisa? Sama sekali beda dengan kata kakak. Maaf ya, Pak Arya. Aku mau ke toilet dulu, toilet. Haus banget. Kenapa tak pesan kopi americano dingin? Pak Arya? Duduklah. Baik. Bagaimana kau tahu aku mau kopi americano dingin? Kulit Anda mulus, pasti tak banyak makan gula. Terus, cappuccino di meja Anda belum disentuh. Jadi kupastikan Anda tak suka minuman manis. Tadi dari sana, kulihat Anda terus menjilat bibir. Anda pasti haus. Kopi americano dingin pas. Bagus. Aku sangat puas. Syukurlah kerjaanku aman. Apa Anda masih ada pertanyaan lain? Tidak perlu. Aku setuju menikah denganmu. Aku setuju menikah denganmu. Ayo, kita daftar nikah. Apa katamu? Anda mau menikah denganku? Anda bercanda? Apa Anda tak lihat jelas wajahku? Jangan bercanda begini. Aku serius. Penampilanmu, Mak Comblang sudah menjelaskannya. Makanya, aku setuju bertemu. Rama bahkan sengaja ceritakan penampilanku pada Pak Arya. Pak Arya memang tak peduli penampilan. Tapi nikah secepat ini, apa tidak terlalu cepat? Aku sudah tahu semua tentangmu. Tenang, aku tak akan merugikanmu. Kartu ini berisi 10 miliar rupiah. Kamu bebas pakai uangnya. Ternyata dia sudah lihat portofolioku.
Dia adalah pria yang bisa melewati penampilanku yang biasa dan melihat jiwaku. Baik, saya setuju dengan tawaran Anda. Ayo. Bukankah ini teman kelas kuliahku, Putri Lestari yang jelek itu? Kenapa dia bawa Pak Arya pergi? Lulus? Ya, lulus. Jangan-jangan Pak Arya salah orang karena baju. Rama, tahu nggak? Akhirnya aku nemu cinta sejati. Lestari, aku mau ngomong sesuatu. Kamu kenapa? Dari kecil, selain orang tuaku dan kamu, dia satu-satunya yang tak permasalahkan penampilanku. Rama, aku senang banget. Udah lama kenal Lestari, baru kali ini lihat dia sebahagia ini. Kalau ku bilang kebenarannya, dia pasti nggak bisa terima. Tadi kamu mau ngomong apa? Oh, nggak apa-apa. Semoga bahagia. Cepat masuk, jangan bikin Pak Arya lama nunggu. Sepertinya harus kubohongi keduanya dulu. Dekatlah sedikit. Tatap mata. Senyumlah. Hei, siapa namamu lagi? Putri Lestari. Putri Lestari. Ibu Arya, karena kita sudah menikah, tinggal di rumahku. Mulai sekarang tiap bulan, ku berikan biaya hidup 1 juta. Soal yang lain, tak usah peduli. Tak usah. Kamu sudah banyak membantuku. Ibu Arya, tadi ku bilang, itu cuma pemberitahuan. Ikuti saja. Sangat otoriter. Tuan muda? Buati, nanti tolong ajak dia keliling. Dia tinggal di sini. Baik. Aku ada urusan, aku duluan. Oh ya, kalau butuh sesuatu, cari Buati. Dia bantu kamu. Inikah nyonya yang tuan muda sebut di telepon tadi? Harusnya dia wanita yang baik. Wah, nyonya tuan muda, kok begini rupa? Jeleknya unik. Jelek banget, aku jadi nyonya pun bisa. Memang, wajahku tak pantas untuk Pak Arya. Kalian para bawahan, beraninya bicara nyonya? Mau dipecat ya? Wah, ini besar banget. Nyonya, tadi tuan muda berpesan untuk belikan Anda baju baru. Karena waktu terbatas, persiapannya kurang bagus. Mohon nyonya jangan kecewa. Buang, Anda sudah siapkan baju baru? Aku sudah sangat berterima kasih. Seperti nyonya, anak muda yang ramah sudah jarang ditemui. Pantas tuan muda memilihnya untuk dinikahi. Oh, Syukurlah. bukannya cuma disiapkan sembarangan. Ini terlalu banyak. Buang, cuma aku yang pakai. Ini sangat mubazir. Sopan, rendah hati, dan hemat. Nyonya ini makin kulihat, makin kusuka. Demi nyonya tua, aku harus menjaganya baik-baik. Nyonya, Anda adalah istri presdir dari grup Shen. Baju-baju ini dipakai Anda. Itu suatu kehormatan. Ayo cepat coba, lihat. Bagaimana ini? Hei, menurutmu, nyonya jelek kita ini gimana bisa pikat tuan muda? Pasti pakai cara apa? Pasti jago diranjang. Lalu goda tuan muda sampai buta akan rupa. Menurutku begitu. Dengan wajah jeleknya itu, dia tak sebanding dengan sejengkal jari tuan muda. Dia tak pantas jadi nyonya muda. Nyonya muda tak pantas. Kalian pantas. Bu, pengurus, kenapa bicara begitu? Kami cuma peduli tuan muda. Tak usah urus-urusan tuan muda. Aku bilang sekali lagi, pelayan harus lakukan tugasnya. Kalau sampai aku tahu ada yang gosip di belakang fitnah nyonya,
akan langsung kupecat. Mengerti? Mengerti. Tenanglah. Mana bisa aku tenang? Shenling sudah menikah. Dan yang dinikahinya itu si jelek yang tak jelas si jelek. Ye Wangxing. Si Suyo ini, sejak aku masuk perusahaan, dia terus melawanku. Dia pasti tahu kau adikku. Takut aku dan Shenling makin dekat. Makanya dia main tipu biar wanita jelek itu menikahinya. Ye Wangxing. Aku tak akan melepaskanmu. Kak, apa kau punya cara buat hancurkan si jelek itu? Ada. Ye Wangxing, ku hancurkan reputasimu. Bos Shen, desain kota bintang bulan ditolak lagi. Kalau begini terus, proyek 210 miliar rupiah bisa hilang. Desainer utama Manda bilang apa? Kali ini dia yang bawa desainnya sendiri, tapi bos muda Chen menyindirnya bahwa hubungan bintang dan bulan belum dia pahami, malah desain. Dia jadi sedih. Hubungan bintang dan bulan, bukankah itu hubungan fans dan idola? Lanjut. Proyek ini soal hiburan kan? Benar, ini dari Huading Entertainment, khusus untuk fans. Jadi benar, bulan terlihat sepi, bintang terlihat redup. Keduanya tak indah jika sendiri. Makanya, bintang-bintang di langit harus menjaga bulan. Mereka saling melengkapi, baru bisa tercipta pemandangan malam yang indah. Inilah hubungan antara fans dan idola. Sebenarnya desain ini sudah bagus. Cuma kurang sedikit interaksi bintang dan bulan, konsep saling melengkapi. Seperti vas yang cantik tanpa jiwa. Wangxing, apa kamu tertarik kerja di grup, ikut proyek desain ini? Tentu saja saya tertarik. Saat wawancara, Bos Shen. Menurut saya, status Nyonya sebaiknya jangan diumumkan dulu. Kalau tidak, dia sulit bergaul dengan rekan. Sebaiknya Nyonya pakai topi dulu, pakai masker, turun ke bawah, dan menyatu dengan karyawan. Masuk akal. Semuanya, tolong berhenti sebentar, aku ada hal yang mau kubahas. Ini adalah desainer baru perusahaan kita, Ye Wangxing. Untuk proyek City of Stars kali ini, dia yang mengubah desainnya. Tanpa dia, kita tak akan dapat proyek ini. Asisten Su, Anda berlebihan. Tanpa departemen desain yang membangun dasar desain, aku tak akan mampu mengubahnya. Keberhasilan proyek ini adalah jasa kita semua. Kedepannya, desainer Ye akan memimpin tim A sendiri untuk mengembangkan proyek City of Stars. Saya Ye Wangxing, mohon bimbingannya. Selamat datang Kak Ye di tim A. Selamat datang Kak Ye. Satu kehormatan. Berhenti! Kamu siapa? Jangan halangi Kak Ye. Dia teman kuliahku. Ih, kamu juga kerja di Sen Group? Dasar jelek banget, bisa kerja di Sen Group. Apa aku yang cantik tak pantas? Baru beberapa tahun lulus. Kamu lupa omonganku. Kalau jelek, mending mati saja. Jangan hidup buat bikin jijik. Kalian pasti belum tahu. Di bawah topengnya ini, wajahnya sangat jelek, menjijikkan. Omonganmu itu kok kasar banget sih? Sudah zaman apa ini? Masih bicara soal rupa? Nggak habis pikir. Tunggu sampai kalian lihat wajah di bawah maskernya. Kalian tak akan bilang begitu. Cepat lepas maskermu. Cabut maskermu sekarang. Kamu nggak apa-apa. Rama, kamu gila ya? Mau aku suruh kakakku habisi kamu? Kamu mau habisi siapa? Pak Arya. Kamu sengaja datang untukku. Pak Arya, tadi Pak Rama menindas aku. Di depan orang yang buta wajah, aktingmu ini percuma.
Aku jelas lihat kamu menindas rekan wanita. Rama cuma menolong. Apa Pak Arya ingin sembunyikan pernikahannya dengan Putri Lestari? Sepertinya Putri Lestari di hati Pak Arya tak sepenting itu. Pak Arya, aku cuma... Cepat minta maaf. Kenapa harus? Pak Arya, saya akan suruh HR beritahu waktu keluarganya. Tunggu, aku minta maaf. Maaf. Kamu gak apa-apa. Sepertinya aku makin suka padamu. Bikin kesal. Putri kesayanganku, siapa yang bikin kesal? Pak Arya malah menyuruhku di depan umum minta maaf ke si jelek itu. Di mana aku taruh muka nanti? Perusahaan ini ribuan orang, ada banyak departemen. Siapa yang bisa mengenalmu? Aku nggak peduli, Kak. Bantu aku. Aku mau hancurkan namanya. Buat dia turun dari posisi Bu Arya. Baiklah, aku cari cara. Jadikan dia duta Villa Angkasa. Nanti, Kak, coba pikir. Nanti poster iklannya menutupi kota. Iklannya diputar global. Apa yang terjadi? Wanita jelek tak terkalahkan. Nanti publik pasti menghujatnya. Perusahaan untuk redam amarah pasti memecatnya. Pak Arya, duta Villa Angkasa. Departemen iklan dan PR memilihnya secara internal. Mereka merasa Putri Lestari dari desain lebih cocok. Cocok di mana? Putri Lestari ini saat dia datang langsung dapat proyek desain internal tahun ini yang paling bernilai. Ini sangat sesuai dengan tema kekuatan wanita tahun ini. Jadi kami sepakat, dibanding artis kecil, Putri Lestari lebih punya kedalaman dan cerita. Baik, lakukan sesuai ucapanmu. Gimana ini, Rama? Kali ini aku bakal jadi bahan tertawaan dunia. Enggak, aku mau resign. Aku punya ide. Bagaimana kalau wajah disamarkan? Inilah yang kami sesuaikan dengan proyek Villa Angkasa sebagai tema baru. Pak Arya, ini kopi Americano, dingin kesukaan Anda. Kalau begitu, saya pergi siapkan hal-hal peluncurannya. Jangan gugup. Kamu pasti bisa. Pergilah. Dokter Surya, obat prosopagnosia itu bagaimana perkembangannya? Belum sepenuhnya berhasil, tapi kami sudah melakukan beberapa kali percobaan. Jika diminum sekarang, dalam waktu singkat sudah bisa menekan prosopagnosiamu. Baik, kalau begitu antar ke sini. Wah, buru-buru banget. Kenapa? Dapat gebetan baru? Bukan juga. Cuma tiba-tiba penasaran dengan wajah seseorang. Istriku, di peluncuran malam ini, biar aku lihat wajah aslimu. Silakan masuk. Memang hebat Pratama. Peluncuran ini sangat meriah. Kak, kenapa aku harus jadi MC payah ini? Bikin kesal saja. Menurutmu? Nanti, saat Putri naik panggung, aku suruh reporter tanya. Nanti, aku akan buat jalang itu tak bisa angkat muka seumur hidup. Saat Putri naik panggung nanti, saat yang tepat bagi si jelek ini untuk tunjukkan wajah aslinya. Pergilah Rizka, raih kembali semua hakmu. Ini pertama kalinya aku pidato di depan banyak orang. Gimana ini? Aku gugup banget. Tolong, Putri Lestari, kau pakai topeng. Ngapain takut? Pasti tak boleh bikin Pak Arya malu. Semangat! Pak Arya, Anda sakit. Pak Arya. Selamat ya.
Pak Arya mengenali orang dari barang lagi. Tunggu. Pakaian Pak Putra dan Pak Dwi hari ini kok tertukar? Seingatku Pak Putra selalu suka putih. Pak Dwi selalu pakai jas hitam. Pak Arya? Pak Putra, Pak Dwi, lama tak jumpa. Silakan masuk. Mana mungkin? Pak Arya tak salah mengenali. Oh, aku ingat. Jangan-jangan obat Dr. Surya untuk prosopagnosia berhasil. Tidak bisa. Aku harus cepat kabari Lestari. Harus kuberitahu rahasianya dulu. Gawat, udah telat. Halo semuanya, saya MC acara ini, Rizka. Silakan tepuk tangan sambut kehadiran duta merek kita, Nona Putri Lestari, untuk naik panggung dan berpidato. Untung pakai topeng. Sekarang cuma bisa berdoa sebelum efek obat Pak Arya habis, topeng ini tak dicopot. Para pemimpin yang terhormat, para tamu undangan, Bapak dan Ibu sekalian, selamat datang di konferensi pers peluncuran tema Pratama. Berikutnya, sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan, Nona Putri akan menjawabnya. Nona Putri, rumornya, duta merek Pratama Corp kali ini dipilih melalui beberapa tahap seleksi. Seorang wanita super cantik. Kami semua penasaran, wanita super cantik ini sebenarnya seberapa cantik? Bisa tolong buka topengnya, biar kami lihat wajah aslimu? Iya, buka saja. Bisa lepas topengnya, biar kami lihat wajah aslimu. Iya, lepas saja. Karena menyembunyikan wajah adalah tema kami kali ini. Jadi baik di foto profil atau wawancara di acara ini, saya akan tetap memakai topeng saat muncul di depan kalian. Alasan ini terlalu maksa, kan? Tema proyek kami adalah ruang kosong desain Taman Sujo dan menyembunyikan wajah. Menurut saya, ini akan memberi kalian ruang untuk berimajinasi. Nona Ye, Anda mewakili wajah grup San. Di acara ini, Anda tak mau tunjukkan wajah. Ini tak masuk akal, kan? Ya, Nona Ye. Anda tak mau lepas topeng. Apa karena merasa penampilan Anda tak pantas jadi wajah grup Shen? Iya, lepas saja. Tenang. Jangan panik kalau lepas topeng sekarang. Proyek ini, Bos Shen, Grup Shen, dan aku akan hancur. Maaf, inilah tema Grup Shen kali ini dan daya tariknya. Saya tak berniat mengubahnya. Teman-teman wartawan, ada pertanyaan lain? Lepas saja. Apa yang harus disembunyikan? Ye Wangxing, kau pikir ini sudah selesai? Sama untukmu baru dimulai. Waktu tanya jawab selesai. Silakan semua tamu tenang. Selanjutnya, kita masuk ke sesi terakhir acara ini. Akhirnya selesai juga. Silakan sambut Bosen dari Grup Shen untuk membuka wajah asli duta kami. Ayo, Ye Wangxing, kali ini Bos Shen naik sendiri. Kita lihat trik apa lagi untuk menghindar. Gawat, aku tamat. Hidupku benar-benar tamat. Bos Shen, sesi ini pasti ditambah Chen Yi sendiri. Biar saya urus. Tak usah. Langsung lewati sesi ini. Sudah lama ku rencanakan demi hari ini. Mana bisa tadi buka begitu saja. Hari ini, walau aku dipecat, aku akan buat Ye Wangxing hancur reputasinya. Jika ketahuan media, aku akan ditertawakan dunia dan mempermalukan Arya. Siapa yang memberimu nyali bertindak sendiri melepas topengnya? Pak Arya, aku cuma melanjutkan tugas yang belum selesai. Perlu marah begini? Atau di bawah topeng ini tersembunyi wajah yang tak pantas dilihat? Iya, kok masih ditutupi? Tidak, jangan biarkan Rizka mengendalikanku jika topengku dilepas. Lalu, tujuan proyek Villa Angkasa apa gunanya lagi? Rizka, apa kau ingin merusak proyek ini? Kau. Ngeles. Hei, bukannya mau tunjukin wajah?
kamera sudah siap. Ngapain banyak omong? Iya, mau tunjukin atau enggak? Kami sudah lama menunggu. Iya, masa cuma dibiarin menunggu? Boleh ku lepas topengnya? Tapi aku ingin tanya. Para rekan wartawan satu hal. Para rekan wartawan, apa tujuan kalian datang hari ini? Apa itu? Pertanyaan apa ini? Kami datang ke sini tentu saja untuk hadiri peluncuran Villa Angkasa. Karena kalian datang demi proyek, aku lepas topeng atau tidak? Kenapa harus buang waktu untuk hal sepele ini? Benar juga. Silakan lihat. Harga awal Villa Angkasa ternyata cuma 299 juta. Pasti jadi berita heboh. Pasti jadi berita heboh. Cepat foto. Aku mau jadi headline. Trik mengalihkan perhatian ini sungguh cerdik. Bisa mengalihkan perhatian semua orang. Dan memaksimalkan hasil pemasarannya. Memang pantas jadi wanita pilihanku. Tak mengecewakanku. Daripada harga awal Villa Angkasa, aku lebih tertarik pada wajah duta ini. Layar besarnya sudah nyala, takut apa? Pratama Corp mau balas budi. Berita itu sudah tersebar. Harga murah 299 juta takkan heboh besar. Malah duta ini yang heboh. Dia tak mau tunjukin wajah. Apa ada alasan tersembunyi? Duta saya punya hak nunjukin atau enggak nunjukin wajah. Hal ini berakhir di sini. Pak Arya, ini tak sesuai aturan. Berani mempertanyakan aku. Rizka Mahendra. Hari ini kau terus mengincar Lestari. Apa tujuanmu sebenarnya? Pidatomu bagus hari ini. Ayo pergi. Kok dia begini sih? Ya ampun. Apa dia beneran duta merek grup Shen? Gila, jelek banget. Wajahnya penuh bopeng. Gawat, tetap ketahuan. Ternyata Tuhan membantuku. Ye Wangsing, ini akibatnya menyinggungku. Ku dengar, duta merek ini masuk grup Shen pakai jalur belakang. Entah itu benar atau tidak. Benar. Bahkan pakai jalur belakang, Bos Shen. Kalau aku ketemu cewek jelek gini, pasti aku lari sejauh mungkin. Mana berani di dekatnya. Bikin mual. Headline besok. Judulnya sudah kubuat. Judulnya mengejutkan. Perusahaan top 10. Presdir Group Shen ternyata naksir cewek jelek. Bahkan buka jalur belakang buat si jelek. Suyue, maaf. Aku mengacaukan semuanya. Bukan salahmu. Biar aku urus dengan Bos Shen. Bos Shen, biar saya antar Nyonya pulang. Bos Shen, penampilan Ye Wangsing buat perusahaan dan proyek menimbulkan banyak kontroversi. Mending suruh dia keluar dari grup Shen. Keluar. Keluar! Semua diam. Nona Ye bisa jadi desainer dan duta merek itu karena kemampuan dan usahanya sendiri. Siapa yang berani memfitnahnya, takkan kuampuni. Siapa yang berani memfitnahnya, takkan kuampuni. Shenling sangat baik. Dia berbeda dari orang-orang yang menilai dari penampilan. Sama sekali tidak seperti mereka. Bisa menikah dengannya adalah berkah bagiku. Bos Shen, ku dengar Anda sendiri memilih Miss Ye jadi duta. Bisa jelaskan kenapa dari karyawan Shen, banyak gadis cantik tak dipilih, malah memilih gadis jelek ini? Cantik atau jelek bukan ukuran seseorang, tapi kemampuan yang rajin baru pantas masuk grup Shen. Bos Shen, cuma kemampuan saja tak cukup. Sekarang ini era penampilan. Kalau tidak, bisnis rumah sakit plastik mana mungkin sehebat ini? Benar. Cepatlah ke rumah sakit plastik. Sayangnya di mataku, orang tak hormat wanita sepertimu, yang asal menghakimi penampilan orang lain, hanyalah sampah. Tenang, ada aku. Pramah, antar dia pulang. Baik. Makasih, suamiku. Ada apa ini? Setelah Pak Arya lihat wajah asli Lestari, kenapa dia tak bereaksi?
Arya sangat bersinar. Apa aku pantas untuknya? Lestari, kamu nggak apa-apa. Jangan dengarkan omongan gosip itu. Rama, menurutku Arya adalah orang terbaik di dunia. Hanya dia yang mau membelaku, dan tak peduli wajahku. Kedepannya, aku harus bersamanya dengan baik. Sebenarnya, sudahlah. Apa Pak Arya melihat wajahnya? Obatnya hilang cepat sekali. Tapi setelah mereka lihat wajah istriku, kenapa reaksi mereka begitu besar? Mungkinkah... Kak, dia yang pertama tak peduli penampilanku dan mau memberiku kesempatan, tapi aku malah mengecewakan harapannya. Aku khawatir saham Senshi besok, dan proyek ini akan terpengaruh akibatku. Kejadian hari ini cuma hal kecil. Lihat sisi positifnya. Setidaknya bos melindungimu. Jangan bicara negatif. Dia pasti sedang sangat sibuk. Cepat kembali bantu dia. Kalian berdua romantis. Kamu senang, nanti aku gimana jelasin ke Shenling? Sudah. Di sana kacau. Cepat kembali. Kalian berdua jaga ketertiban di sini. Tanpa perintahku, tak ada yang boleh pergi. Baik. Istriku sudah diantar pulang. Ada apa di sana hari ini? Kenapa setelah melihat istriku reaksinya begitu besar? Bos Shen belum paham situasinya. Bukankah dia melihat wajah Wan Xing? Atau dia sungguh tak merasa Wan Xing jelek? Lihat reaksi di sana hari ini. Kenapa mereka merasa penampilan istriku tak cocok jadi duta? Oh, pendapat mereka tak penting. Pendapat Anda yang paling penting. Kemampuan istri Anda pasti paling tahu. Lagi pula hari ini Anda sudah lihat dan terima penampilannya kan? Tentu aku tahu kemampuannya. Tapi aku belum lihat wajahnya. Bukankah Anda minum obat hari ini? Efek obatnya baru habis. Kenapa? Apa istriku tidak cantik? Walau penampilannya apapun, dia tetap istri pilihan Shenling. Dia tak mengecewakanku. Aku tak boleh mengecewakannya. Tak cantik? Bukan. Lalu apa alasannya? Sebenarnya karena ibu rumah alergi hari ini. Wajahnya banyak ruam merah. Oh, begitu. Karena beberapa hari ini dia terus begadang demi proyek, jadi imunnya menurun. Meski Pak Arya buta wajah, tapi imajinasinya kuat. Para reporter ini makin lancang. Berani mengomentari orangku. Rama, 2 hari ini, perhatikan humas dan citra perusahaan. Jangan sampai aku dengar soal ibu rumah dan komentar buruk soal perusahaan. Baik. Maaf ya suamiku. Kalau aku terus di kantor, akan merepotkanmu. Suamiku, kamu pulang. Hari ini kamu ganteng banget. Suamiku, kamu minum? Minum dikit. Suamiku, aku selalu ingin menyentuh bintik di telingamu. Kecil. Lucu banget. Di mimpi, kok rasanya nyata? Ibu Arya, apa yang kamu lakukan? Kamu lagi ngapain? Ini mimpiku. Aku bebas main. Silahkan. Nyonya Shen, coba sentuh. Ini mimpi enggak? Shenling! Maaf, aku nggak sengaja. Udah panggil suami lagi. Aku nggak minum lagi. Sudah. Di acara hari ini terjadi hal seperti ini. Kamu pasti merasa tidak enak kan? Maaf, ini salahku. Ambil. Nanti minum cuma boleh di depanku. Hah? Apa? Lihat wajahmu penuh ruam. Bukannya alergi.
Malam ini kamu tidur di sini. Ini ranjangku. Kalau nggak di sini, di mana? Tapi aku juga tidur di sini. Kenapa? Nyonya Shen merasa ranjang ini terlalu kecil. Nggak apa-apa, aku bisa nempel-nempel. Apa ini? Apa dia salahin aku karena memengaruhi soal saham Shen? Maaf, ini salahku yang merugikan perusahaan dan bawa kontroversi negatif. Aku nggak salahin kamu. Aku akan tanggung jawab. Aku sudah tulis surat resign. Aku nggak akan di perusahaan buat kamu malu lagi. Gimana ini? Dia masih kelihatan marah. Kenapa? Kamu pikir aku mau memukulmu? Kok malah nangis? Tenang saja. Para wartawan hari ini sudah kusuruh orang untuk mengurusnya. Jadi tak akan meninggalkan berita buruk tentangmu. Tapi semua ini gara-gara aku. Makanya saham perusahaan terus turun. Tak apa, meski turun, aku bisa membuatnya naik lagi. Istriku tak perlu urus ini. Pidatomu di konferensi hari ini. Dan jawabanmu sangat hebat. Istriku sangat hebat. Tak ada alasan untuk resign. Tapi aku takut. Aku tak pantas berdiri di sisimu. Aku yang tentukan pantas atau tidak. Bukan orang lain. Nyonya Shen, bukannya kamu jeli membaca keadaan. Kenapa? Apa kamu tak tahu? Aku haus sekarang. Maaf, aku terlalu emosional. Aku ambilkan air untukmu. Ye Wanxing, apa pantasnya kamu bisa dinikahi Shenling, pria sehebat dia? Shenling, aku selalu punya satu pertanyaan yang ingin kutanyakan. Katakan. Apa kamu kecewa padaku? Mikirin apa? Oke. Aku mandi dulu. Mikir suami sendiri. Bukan pelanggaran kan? Kak, Putri Lestari itu panjang umur sekali. Dia bisa lolos lagi. Entah Arya diracun apa oleh si jelek itu. Tadi di sana, dia terus membelanya. Bahkan semua reporter yang menekannya tadi, dia tutup mulut mereka. Untung bayarannya banyak. Tak mengungkapkanmu. Soal kamu tambah sesi, aku sudah cari kambing hitam. Rama takkan menyalahkanmu. Jangan berbuat banyak dulu. Kita lihat nanti. Halo, kamu mau usik Putri Lestari? Siapa? Halo, aku dari Pratama Corp, Kepala Bisnis Melatisari. Apa maksud ucapanmu tadi? Aku juga di acara peluncuran tadi, dan aku sama seperti kamu, juga benci wanita itu. Di acara peluncuran tadi, aku tahu kamu yang diam-diam main curang. Aku juga tahu kakakmu, Rizal, cari kambing hitam untuk melindungimu. Wanita ini ternyata punya kelemahanku. Karena dia juga benci Putri Lestari, kenapa tak duduk manis saja? Tunggu mereka kalah. Aku yang untung. Karena kamu juga benci Putri Lestari, senang bekerja sama. Tidur yuk. Nggak usah. Sejak nikah, kita selalu tidur terpisah. Sekarang, aku belum terbiasa. Kenapa? Takut aku sentuh kamu. Aku takut aku sentuh kamu. Bukan, posisi tidurku nggak enak. Takut aku ganggu kamu. Nggak apa-apa. Aku nggak keberatan.
Kok kepalaku cuma mikirin Shenling? Ye Wangxing, semangat, kerja yang baik. Ye Wangxing. Direktur Juang, ada perlu apa? Ini rencana pemasaran tim kalian. Masih nggak lolos? Ulangi sekarang. Direktur Juang, rencana departemen kami sudah diulang 15 kali. Kenapa terus ditolak? Anda harus punya alasan yang jelas kan? Kalau Anda nggak punya alasan yang jelas, aku nggak akan mengulangnya. Kamu cuma ketua tim desain kecil. Beraninya bicara begitu padaku? Kamu pasti belum tahu. Aku dan Bos Shen teman kuliah. Kamu nggak bisa dibandingkan. Dia cantik. Badannya juga bagus. Shenling di depan wanita begini, apa dia nggak terpikat? Cepat, ulang sekarang. Biar aku yang antar filenya. Baik, jangan lupa jelaskan ke Bos Shen, departemen masih ada proyek detail. Apa Bos Shen suka tipe begini? Hari ini kamu kok kepikiran ikat rambut? Karena ikat rambut bikin aku jadi semangat. Aku pasti akan berusaha bantu kamu pulihkan saham yang turun tadi. Rencana proyek baru revisinya cepat banget ya, taruh di sini. Kok tanganmu dingin banget? Bajunya kurang tebal ya? Pak Arya, ternyata begitu lembut padaku. Emang kamu yang merawatku atau aku yang merawatmu? Ini mana yang Putri Lestari? Ngapain sih? Ceroboh banget. Maaf, mengganggu. Jadi, yang antar dokumen itu Putri Lestari. Terus wanita yang masuk tadi itu... Pak Arya, aku kedinginan. Pergi. Kenapa? Pak Arya, tadi kamu kan Melati Sari. Jaga sikapmu. Pak Arya, apa aku ada salah sampai buatmu marah? Biar aku perbaiki ya. Mengingat kita teman, aku tak akan mengungkitnya. Tapi, kalau kamu berani berniat buruk di kantor dan menggoda, jangan salahkan aku. Kok Arya tiba-tiba berubah sikap? Tadi kan dia sangat mesra. Apa karena Putri Lestari melihatnya? Tapi, apa hubungan dia dan Putri Lestari? Jangan-jangan Arya takut Putri Lestari salah paham dia menyukai Putri Lestari. Tak paham? Ya, aku pergi. Kembalikan bajuku. Putri Lestari, jalang! Merusak rencanaku lagi. Kabu Melati, wanita cantik itu wajar. Tapi kalau dia mencari cinta sejati dan tak mau aku, bisa bilang langsung padaku. Malam ini ada acara. Pulang sendiri ya. Dulu dia selalu antar aku pulang. Apa sekarang karena Bu Melati, dia mulai menjauh dariku? Nyetir gimana sih? Bu Melati, kenapa di sini? Bukannya ibu temani Pak Arya bertemu klien? Naik. Mau kemana? Pak Arya mabuk. Kita ke sana. Aku kan bukan sekretarisnya. Pak Arya sendiri yang bilang, mau kamu jemput pulang. Baik. Kenapa Lestari naik mobil Melati? Pasti ada yang aneh. Harus kuberitahu Pak Arya. Maaf, nomor yang Anda tuju tidak aktif. Kenapa Pak Arya tidak angkat telepon? Ini dia, kamar 1716. Arya, ayo, apa yang kau lakukan? Arya, aku bukan Bu Melati. Kau, jangan gerak! Tunggu, dia tak bau alkohol. Suaranya juga beda. Dia bukan Arya. Kau bukan Arya? Siapa kau? Kenapa kau di sini? Wanita jelek begini, kalau lampu tak mati, kau bisa buatku mati kaget. Biar ku beritahu.
Arya yang mengirimmu ke sini. Percaya? Omong kosong, dia bukan orang seperti itu. Aku juga tak menyangka wanita jelek sepertimu. Gimana dia bisa dapat? Tapi aku nggak pilih-pilih. Sini. Narin, suka main kejar-kejaran ya? Wansing. Wangsing, kamu nggak apa-apa? Shenling. Sialan, berani nendang aku. Walau kau Shenling, ku habisi kau. Tak tahu diri. Wangsing, kamu terluka enggak? Enggak. Shenling, awas. Awas. Siapa suruh kamu menahannya? Kamu bodoh ya? Itu refleks. Biar kulihat. Shenling, kamu dan Direktur Chuang? Aku dan dia dulu teman sekelas. Bukan ini yang kamu tanya. Aku kira... Kira apa? Kira aku dan dia dekat? Ya, hari ini aku lihat kamu di kantor. Oh, sebenarnya saat lihat ponytail tinggi, aku kira itu kamu. Ternyata begitu. Shenling, aku ada pertanyaan. Kenapa kamu bisa terima wajahku? Ngomong apa sih? Wansing, Boshan. Wansing, kamu gak apa-apa. Wansing, lenganmu. Suyue, kenapa panggil istriku begitu akrab? Pak Shen, sebenarnya aku dan Wangsing teman kuliah. Itu tak penting. Ayo cepat ke rumah sakit. Kalau telat, bisa memperparah lukanya. Bukannya cuma tangannya yang terluka. Bukannya dia tak bisa jalan. Kok malah digendong? Pak Shen, kemana Suyue? Oh, aku suruh dia ambil barangku. Kamu dan Suyue benar teman kuliah? Ya, kami sudah akrab sejak kuliah. Benarkah? Ya. Kalau 10 menit tak kembali, tanggung sendiri akibatnya. Aku salah apa lagi? Pak Shen, lukaku sudah diperban. Ayo pulang. Tenang saja. Kita kan sudah di rumah sakit. Periksa secara menyeluruh. Lihat ada luka lain tidak. Ya, apa Shenling khawatir padaku? Semua yang dia lakukan, bukti dia tak jijik dengan wajahku. Kenapa aku masih curiga? Pak Shen, Direktur Chuang, bisa keluar sebentar? Kok lama banget belum balik? Bu Melati kan cantik banget. Badannya juga bagus. Apa Arya bisa nahan diri? Mending aku lihat dulu. Cek sekilas aja. Lepas. Nggak mau, Arya. Kamu kan tahu perasaanku. Apa salahku? Kenapa kamu nggak suka aku? Kamu ngapain sama Putri Lestari? Perlu ku bilang jelas, jangan kira aku nggak tahu. Para wanita di perusahaan kenapa tiba-tiba resign. Jadi kamu udah tahu. Arya, kamu emang suka aku. Yang ku suka cuma kemampuan bisnismu. Jadi, kalau kamu terus ganggu, ya aku nggak segan ganti kepala bisnis baru. Arya, aku nggak ngerti. Kenapa kamu begini padaku? Apa kamu beneran suka Putri Lestari itu? Bukan urusanmu. Arya, kamu pasti lapar banget.
Sampai bisa makan cewek jelek kayak gitu. Cukup. Shenling, kau tega marahiku demi Ye Wangxing. Apa aku salah? Rambutnya selalu berantakan. Senyumnya kayak orang bodoh. Keluar kau. Mulai besok, ada yang gantikan tugasmu. Pergi. Shenling, sadarlah. Apa lebihnya dia dariku? Pasien, ini obat prosopagnosia. Apa aku salah bicara? Prosopagnosia, ternyata aku cuma berhayal. Prosopagnosia. Shenling, kau punya prosopagnosia? Pak Shen, ternyata Anda punya prosopagnosia. Begini lebih mudah. Dia bukan pria yang bisa mengabaikan penampilan dan mencintai jiwaku. Ternyata benar. Saat pakai baju pasien, dia tak mengenaliku. Putri Lestari, harusnya kau sadar. Mana mungkin ada yang suka wajah jelekmu ini, apalagi dia itu Arya. Halo? Ya? Kita cerai saja. Kau di mana, Putri Lestari? Semua sudah berakhir. Meski aku mati, tak ada yang peduli. Kakek, hati-hati mobil. Kakek tak apa? Kakek tahu tidak? Tadi kakek hampir mati. Aku tahu. Kamu juga kan? Aku tahu masalahmu. Kamu anak baik. Tuhan sayang orang baik. Ini untukmu. Kamu buat masker sesuai resep di sini. Pakai beberapa hari, kamu akan cantik bak bidadari. Ini resep turun-temurunku. Simpan baik-baik. Resep rahasia apa ini? Apa ini bisa ampuh? Sudah lama, ibu rumah belum ketemu. Pak Arya, saya juga tak bisa hubungi. Telepon tak diangkat, ke rumahnya tak ada. Ada apa sebenarnya? Bukannya kau bilang kau dan ibu rumah sangat akrab. Kenapa tiba-tiba tak bisa dihubungi? Pak Arya, saya sungguh tak tahu. Jujurlah padaku. Sebenarnya ada apa? Sebenarnya ini cuma salah paham. Maksudmu dari awal aku salah orang? Putri Lestari sama sekali bukan calon kencanku. Dan sekarang dia tahu aku prosopagnosia. Pak Arya, sebenarnya Lestari tak secantik yang kau bayangkan. Karena rupa wajahnya, sejak kecil dia banyak mengalami diskriminasi dan ketidakadilan. Tapi dengan usahanya sendiri, dia hidup dengan penuh semangat dan sangat manis. Dia adalah wanita yang pantas bahagia. Jadi, kau yang mendorongnya wawancara. Sampai aku salah orang dan cepat menikah dengannya. Hari itu dia sangat senang. Dia mengira Anda yang dia tunggu lama, yang bisa lihat di luar rupa, melihat jiwa indahnya, tipe idamannya. Aku tak tega membongkarnya.
pantas. Dia selalu bilang, aku beda dari yang lain. Bos Shen, kami sungguh tak sengaja menutupinya. Cukup. Selama dia masih istriku. Dia akan selamanya jadi istriku. Bos Shen, Anda sudah tahu wajahnya. Anda masih mau dia. Karena aku sudah menikahi. Asal dia tak mengkhianatiku. Kenapa aku harus melepasnya? Ya ampun, dia cantik banget. Dia artis terkenal kan? Cantik, bisa tukar kontak? Aku yang ambil duluan. Jelek banget. Kau bilang kau ambil duluan. Aku juga bilang aku yang duluan. Pantas semua orang mau jadi artis. Ternyata dunia para cantik adalah dunia yang sopan. Cantik. Kau bilang apa? Cantik. Aku ini manajer di sini. Kamu mau wawancara kan? Mau aku antar? Gak usah, aku hafal tempat ini. Kakakku nggak bilang ada orang baru hari ini. Berhenti! Kamu muncul dari mana? Sejak kapan, Grup Shen? Oleh orang sembarangan masuk begini. Minggir, keluar sana. Kalau nggak pergi, aku suruh Sapam usir kamu. Ye Wangxing, kamu udah balik. Dia buta wajah. Pasti dia lihat ID cardku baru bisa ngenalin aku. Dia bukan Ye Wangxing, Anda salah orang. Mata Presiden jeli. Aku Ye Wangxing. Aku kembali. Kamu beneran Ye Wangxing? Kamu ganti wajah? Suye, bisa nggak jangan bercanda begini? Ada apa? Kok bisa kamu jadi si jelek itu? Itu Ye Wangxing, kok cantik banget? Ada yang mau dibicarakan? Mari bicara di kantorku. Aku mengerti. Ternyata dia lama absen untuk operasi plastik. Desainer Ye absen tanpa izin untuk operasi plastik. Malah kembali tanpa masalah. Bukankah ini sangat tidak adil? Wajar kalian kecewa, aku masuk divisi desain, tapi absen lama tanpa alasan. Jadi, hari ini aku datang untuk resign. Kamu lama menghilang. Sekarang tiba-tiba muncul. Bukan untuk menjelaskan soal surat cerai ini. Malah mau resign. Surat cerai sudah kutitipkan Su Yue untukmu. Aku juga sudah tanda tangan. Kamu bisa urus kapan saja. Surat resign ini adalah akhir dari hubungan kita. Setelah hari ini, aku dan Shenling akan menempuh jalan masing-masing. Seharusnya takkan pernah berhubungan lagi. Siapa yang izinkanmu pergi? Kamu. Shenling, apa maumu? Ye Wangxing, dari awal sampai akhir, aku tak pernah setuju cerai dan tak setuju kamu resign. Kenapa tak berani menatapku? Kenapa aku tak berani? Wangxing, aku sudah paham kesalahpahaman kita. Mungkin penampilanmu tak sesuai dengan standar kecantikan dunia. Tapi aku tak peduli. Lagi pula, orang yang buta wajah tak bisa melihat wajah dengan jelas. Tapi aku peduli. Ye Wangxing, kan ku bilang aku tak peduli. Lagi pula penampilanmu sekarang, bukankah sudah cantik? Bagaimana kau tahu aku cantik atau tidak? Bukankah kau buta wajah? Aku cuma tak bisa lihat wajah, tapi telingaku bisa dengar. Wanita cantik yang jadi pembicaraan. Apa sulit dikenali? Tak penting lagi. Pokoknya aku mau cerai. Aku mau pergi tanpa membawa apa-apa. Berhenti. Aku butuh alasan. Kan ku bilang aku tak peduli penampilanmu. Tapi kenapa kau masih pergi? Shenling, apa kau pikir orang yang jelek tak pantas dapat cinta sejati? Cinta sejati? Sejak kecil, aku memang jelek. Makanya sering dihina. Tapi aku tak pernah meragukan cinta sejatiku. Cinta sejatimu? Ya. Ayahku yang sudah tiada pernah bilang, dia bilang, aku diciptakan Tuhan sebagai boneka paling unik. Tuhan memberiku wajah unik.
agar orang yang tepat bisa langsung memahamiku. Apa maksudnya? Dalam portofolio desainer, terdapat jiwanya. Di kafe itu, kupikir kau melihat portofolioku dulu, dan memahami jiwaku. Kukira kau cinta sejatiku, tapi tak kusangka, kau cuma salah orang. Apa kalau salah orang tak bisa bersama? Mungkin orang lain bisa, tapi aku memang tak tahu diri. Dengan wajah yang jelek ini, tapi ingin cinta yang sempurna. Ia yang kuinginkan harus mencintaiku sepenuh hati. Arya, aku tak suka begini. Sama sekali tak suka. Putri Lestari, bisa masuk akal sedikit? Kalau kamu yang menderita prosopagnosia sialan ini, apa kamu akan di awal pernikahan menunjukkan cacatmu pada orang di dekatmu yang paling dekat? Orang paling dekat? Benar. Ya, aku, Arya, mengakui awalnya niatku tak tulus. Tak ada cinta. Tapi sikapku pada hubungan selalu serius. Karena sudah menikahimu, kamu istri seumur hidupku. Satu-satunya wanita pilihanku. Tapi, wanita ini bisa jadi siapa saja, bukan? Putri Lestari, tak ada orang lain. Aku sudah menikahimu. Kau bilang kau masih percaya soal cinta. Apa kau berani bilang tak ada cinta di antara kita? Hari itu, ketemu di kafe. Aku memang mau pergi. Kau pakai kopi americano dingin untuk menahanku. Jadi, kalau mau dihitung-hitung, yang sebenarnya ku cintai duluan adalah pemberi kopi americano dingin. Wanita pintar itu. Itu benar? Kalau bukan kamu, aku tak akan cepat memutuskan untuk menikah cepat. Lalu, saat kita hidup bersama, semuanya terasa begitu nyaman dan harmonis. Bukankah ini dua jiwa yang saling tertarik? Itu karena kau menderita prosopagnosia. Kalau kau lihat wajahku jelas, mungkin kau juga akan kabur. Putri Lestari. Dengarkan aku. Aku menikahimu. Sudah terbiasa padamu, bahkan mencintaimu. Jadi, kalau kau cantik, aku senang. Kalau tidak, aku terima. Awalnya mau putus dan berpisah, tak disangka. Seharusnya aku bilang padanya, aku minum obat, dan sudah tak buta wajah. Wangsing, sebenarnya aku. Astaga, lihat nggak? Boshen malah pegang tangan Ye Wangxing. Bosen kelihatan sangat cinta. Kelihatan melindungi desainer Ye. Sial, Ye Wangxing ini sebenarnya pakai sihir apa Shen Ling? Bisa-bisanya pamer di depan umum. Lihat. Oke sayang, satu lagi. Ganti pose. Wah, mereka sangat serasi. Pasangan idaman. Sayang. Kita foto juga yuk. Gak usah. Foto aja. Kamu gak dengar tadi? Mereka bilang kita pasangan idaman. Ayo, lihat ke kamera. Ayo, Diba. 2. Direktur Chuang, bukannya kamu yakin bisa usir Ye Wangxing? Kok kayaknya hubungan mereka makin mesra? Kukira dia kabur. Ternyata dia operasi plastik. Tapi jangan khawatir. Shen Ling buta wajah. Dia tak bisa lihat wajah. Meski Ye Wangxing jadi cantik pun percuma. Shen Ling buta wajah? Ternyata begitu. Si jelek hari itu pakai baju sama denganku. Pura-pura jadi aku nikah sama Boshen.
Sudah kuduga. Masa aku kalah sama si jelek? Apa katamu? Shenling sudah nikah sama si jelek itu? Sejak kapan? Ngapain peduli kapan? Pokoknya, karena tahu Ye Wengxing manfaatkan buta wajah Shenling pura-pura jadi aku buat nikah, beritahu Shenling kebenarannya. Dia pasti cerai sama Ye Wengxing. Jangan naif. Meski Shenling ditipu waktu itu, lihat, apa Shenling sekarang mau pisah sama Ye Wangxing? Kita kan lihat gimana Shenling memihak Ye Wangxing. Iya, sikap Shenling ini jelas dia sudah suka. Diam! Aku tak peduli Ye Wangxing jadi seperti apa. Shenling hanya milikku. Kau cuma bermimpi. Posisi Bos Shen dan Nyonya Shen hanya bisa jadi milikku. Aku punya cara. Karena Shenling buta wajah, dia kenal orang dari bajunya. Boleh? Tuan, Nyonya. Harusnya ada masalah besar. Jangan. Setidaknya aku ini teman kalian. Dan perantara bisa lebih ramah. Katakan 2 hal. Yang pertama, tadi sore kamu tiba-tiba bawa Ye Wangxing pergi. Bos Chen mencarimu untuk tanda tangan kontrak proyek selatan. Dia mencarimu kemana-mana. Dia pesan kalau nemu kamu, walau harus diikat, harus bawa kamu ke kantor tanda tangan. Shenling, bukannya kamu bilang urusan kantor nggak bakal ganggu aku? Artinya nggak bakal telat. Cuma proyek 300 juta. Kalau hilang, nggak masalah. Kak, hal kedua yang kamu maksud itu apa? Yang kedua, 2 teman terdekatku akhirnya atasi salah paham dan bersatu. Aku gak perlu terus cemas. Jadi, aku bawa anggur merah terbaik. Kita harus rayakan bersama. Cheers, cheers, cheers. Jadi kamu pakai rahasia dari seorang kakek jadi begini? Sayang, kamu nggak ngarang cerita kan? Percaya atau enggak? Terus, kakek itu dewa ya? Aku juga nggak tahu. Terus kamu tahu apa? Aku cuma tahu kekasih. Teman, kebahagiaan, dan anggur. Cheers! Cheers! Gak apa-apa. Penulis. Nyawa jomblo juga nyawa. Kamu benar-benar desainer putri. Rumornya ternyata benar. Banyak berubah kan? Desainer putri, gimana kamu bisa tiba-tiba jadi cantik begini? Bisa kasih tahu aku? Kumohon. Soal ini. Desainer putri, ini datanya. Makasih. Kalau ku bilang, takkan ada yang percaya. Desainer putri, ayo bareng. Boleh. Putri Lestari, jangan sombong. Terus kenapa kalau udah nikah? Pria seperti Arya, cerai cuma butuh sekejap. Kamu tak akan bisa merebutnya dariku. Melati Sari, kurasa soal suamiku, kamu gak berhak ikut campur. Kamu bikin kesal. Kenapa tiba-tiba ada firasat buruk?
Buset, kok aku lihat Lestari yang dulu? Semalam aku kurang tidur. Pak Arya, ini dokumen desain hari ini. Apa ada masalah? Rambut sepatu, aksesoris. Dia meniru Putri Lestari dengan gaya lamanya. Aneh, bukannya Arya Pratama buta wajah. Semua penampilanku ini sudah meniru wanita itu. Kok rasanya ketahuan? Pak Arya, ini dokumennya. Ada masalah. Pak Arya, ada apa? Bahkan suaranya meniru Putri Lestari. Dia tahu aku buta wajah. Mengelabui aku. Oh, tidak apa-apa. Cuma merasa hari ini desainer Putri, aroma tubuhmu agak beda. Dia memang tertipu. Hari ini aku pakai parfum baru. Direktur utama tidak suka. Kenapa dia sama seperti aku dulu? Melati Sari yang bilang aku buta wajah kan? Makanya dia menyuruhmu berpura-pura jadi Lestari. Sengaja menggoda aku. Sayangnya, aku sudah minum obat buta wajah. Sekarang aku tak lagi buta wajah. Ternyata buta wajahnya sudah sembuh saat kita rujuk. Tapi aku tak peduli. Orang buta wajah tak bisa lihat wajah jelas. Alasan dia pada hari itu mengungkapkan cinta begitu tulus, hanya karena aku berwajah baru. Kau cuma terpesona paras, kau tak sungguh mencintaiku. Aku salah, Pak Arya. Melati Sari yang memaksaku. Aku salah. Arya, cari aku? Bu Melati, tolong aku. Ada apa? Gagal. Arya, ada apa ini? Kamu kenal dia? Enggak kenal. Melati Sari, jelas-jelas kamu yang mengutusku untuk menggoda Pak Arya. Kamu. Nona, aku tak tahu maksudmu. Arya, dengar penjelasanku. Rama. Wak Bu Melati urus resign. Jangan Arya, aku lakukan ini karena aku mencintaimu. Aku sudah banyak berkorban untuk perusahaan. Kamu tak bisa begini padaku. Cinta. Jangan bilang cinta. Cinta yang keluar dari mulutmu sangat murahan. Putri Lestari, batas terakhirku. Kalau berani sentuh dia lagi, walau kau sehebat apapun, pergi dari sini. Arya, kamu nggak bisa begini padaku. Lestari, kamu di mana? Halo. Lestari, kamu di mana? Arya, kita cerai saja. Ada apa? Lestari, suaramu tidak biasa. Lestari, ada apa? Kita bahas saat ketemu ya. Kamu di mana sekarang? Aku ke sana. Aku di taman. Oke, aku segera ke sana. Putri Lestari, perasaan yang salah harus segera diperbaiki. Nanti saat bertemu Arya, kamu tak boleh ragu lagi. Lestari. 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 Kamu tak apa? Jangan takut. Ada aku. Lestari, ada aku. Jangan takut. Jangan takut. Ambulans segera tiba. Lestari. Lestari, jangan mati. Lestari. Siapa yang menggunakan tubuhnya untuk menahan mobil? Apa dia tidak takut orang yang peduli padanya akan sedih? Putri Lestari yang aku kenal selalu menjadi orang yang rela kehujanan demi membuka payung untuk orang lain.
Dokter, bagaimana kondisinya? Nyawanya selamat. Pasien mengalami gegar otak parah. Memerlukan perawatan intensif. Harus istirahat yang cukup, jangan sampai tertekan. Terima kasih, dokter. Rama, panggil Dokter Surya kemari. Baik. Lestari, kamu di mana? Arya, kita cerai saja. Lestari, apapun yang terjadi, cepatlah bangun ya. Lestari. Lestari. Siapa kamu? Ini aku. Aku Arya Pratama. Aku suamimu. Kenapa aku di sini? 5 hari lalu, kamu berusaha menolong anak kecil. Kamu mengalami kecelakaan parah. Dan hampir kehilangan nyawa. Anak? Anakku? Apa aku seorang ibu? Bukan anakmu. Kita belum punya anak. Itu anak orang lain. Astaga, kenapa aku tidak ingat apa-apa? Kalau tak ingat, jangan dipaksakan. Yang terpenting sekarang, kamu sudah aman. Lalu, anak itu bagaimana? Apa berhasil diselamatkan? Tentu saja berhasil. Kalau bukan karena kamu, anak itu mungkin sudah mati. Lestari, kamu hebat. Kamu yang menyelamatkannya. Syukurlah berhasil. Lestari, aku membelikanmu. CCTV rumah sakit menunjukkan ibu rumah pergi dari gerbang. Orang kita sudah mencari. Tapi dia tak ingat apa-apa. Dan tak bawa uang. Dia bisa kemana? Beritahu semua. Naikkan hadiahnya menjadi 5 miliar. Baik. Putri Lestari kabur dari rumah sakit. Lestari, tunggu aku. Jangan sampai kenapa-napa. Kak, ngapain sih? Arya paling benci ada yang nguping. Kalau ketahuan, kita bisa tamat. Kak, ada apa sama Pak Arya akhir-akhir ini? Katanya Putri Lestari ditabrak mobil. Sepertinya amnesia dan menghilang. Beneran? Entahlah. Pokoknya mood Arya sekarang buruk banget. Oh ya, Melatisari dan yang lain di PHK semua. Pantas tak bisa hubungi Melatisari. Ternyata dia cari mati sendiri. Kak, sekarang yang menghalangiku sudah lenyap semua. Asal Arya tak bisa temukan Putri Lestari lagi, aku punya peluang dapat hati Arya lagi. Tenang, kakak bantu. Tempat-tempat ini menurutku asing, tapi juga familiar. Hah! Kamu! Jangan diambil, sudah pecah semua. Gimana aku bawa pulang? Maaf, aku nggak bawa uang. Oke, telepon keluargamu atau temanmu, biar datang buat bayar. Maaf, aku nggak bawa HP. Aku juga lupa teman dan keluargaku. Lupa? Kamu mau nipu aku ya? Maaf, otakku terluka. Aku beneran lupa. Sudahlah, malah ngasih full, nggak usah repot. Waktunya aku main mahjong. Tawa sakit, pulanglah. Rumahku di mana? Ayo, kok kamu di sini? Ayo, kakak antar pulang. Kamu kenal aku? Tentu, aku kakak tetanggamu. Kamu adikku. Ayo, ku bawa pulang. Ayo. Apa Wangsing sudah menghubungimu? Tidak. Wangsing. Amel kesayanganku. Biar kakak sayangin kamu. Kamu bohong padaku. Kamu nggak kenal aku kan? Mana mungkin gak kenal. Aku ini calon suamimu.
Aku amnesia, bukan bodoh. Masih mau bohong. Rasakan. Bohong. Menurut catatan rumah sakit, aku ini istri Arya Pratama. Tapi kalau aku sungguh mencintainya, kenapa saat melihatnya, aku malah ingin menangis? Aku Arya Pratama. Ini suamimu. Arya, ini daftar kandidat wawancara kali ini. Ingin dilihat? Wawancara? Oh, belakangan Anda terlalu sibuk kerja sampai tak bisa tidur. Para pemegang saham sangat khawatir dengan kesehatan Anda. Sekarang, Anda sangat butuh sekretaris pribadi baru untuk bantu membagi pekerjaan. Tak perlu. Aku akan tunggu Putri Lestari kembali. Dia yang jadi sekretarisku. Sekretaris ini cuma sementara, bisa diganti jika tak suka. Bagaimanapun, ini niat baik para pemegang saham. Benar. Pak Arya, sekarang memulihkan kondisi tubuh Anda yang paling penting. Dengan bantuan sekretaris, Anda takkan terlalu lelah. Pak Arya, silakan lihat. Aku pilih yang terbaik kali ini. Tak ada satupun yang sebanding dengan Rizka. Pak Arya, Anda tak apa? Pak Arya, perlu saya panggil ambulans? Tiba-tiba, wajah tak jelas. Obatnya hilang efek lagi. Pak Arya. Tak perlu. Keluar dulu. Baik. Ternyata kata Rizka benar. Arya Pratama memang buta wajah. Direktur utama Pratama Corp malah tak bisa kenali wajah. Anda tak apa? Sepertinya obat Dokter Surya ini masih tak stabil. Saya ambil obatnya ke Dokter Surya. Baik. Pak Arya, 4 kandidat sekretaris sudah datang. Mari mulai wawancara. Duduk. Baik. Lestari, aku sengaja pakai baju seperti Putri Lestari. Kalau lulus wawancara, aku bisa langsung menggantikan Putri Lestari jadi Nyonya Pratama. Siapa namamu? Pak Arya, saya sekretaris baru. Bukan dia. Pak Rizal. Pilih saja. Baik. Apa kabar dari detektif? Belum ada. Oh, Dokter Surya bilang obat khusus agnosia wajah Anda sudah dibawa ke Institut Riset. Saat ini tak ada cadangan yang bisa diberikan. Baik, saya paham. Pak Arya, soal kandidat sekretaris, Anda sudah ada pilihan? Pak Rizal sudah carikan satu. Cepat sekali. Apa dia sengaja tunggu aku ambil obat baru memilihnya? Oh iya, Rama. Seminar di luar negeri kali ini, kamu gantikan aku. Baik. Rizal tak mungkin bodoh bermain curang di depan Pak Arya. Lestari, kapan sebenarnya kamu bisa kembali? Rizka, ini minuman yang kuminta temanku bawa dari luar negeri. Bisa ubah suara kamu sementara. Suara kamu kan sangat mirip Putri Lestari. Minum ini pasti akan persis sama. Pak Arya, ini dokumen Anda. Ini suara Lestari. Lestari, kamu kembali. Pak Arya, biar saya ambil kan? Dia bukan Lestari. Pak Arya, Anda kenapa? Lestari takkan begini. Siapa kamu sebenarnya? Pak Arya, saya ini sekretaris baru, Tina. Kalau hal ini terjadi lagi, kamu harus keluar dari Pratama Corp. Baik, saya dengar Pak Arya. Cepat pergi. Sial, aku sudah menyamar begini, Arya malah langsung menyadarinya. Putri Lestari,
Apa yang kau beri pada Arya untuk memikatnya? Tak peduli apapun obatnya, percuma. Aku sudah jadi sekretaris pribadinya. Lambat laun, aku dan Pak Arya akan saling menyukai. Aku pasti akan jadi ibu direktur. Pria itu bilang aku istrinya. Istrinya hilang, dia tak buru-buru mencariku. Malah bawa wanita lain pulang. Ada apa, Bosien? Tak apa. Barang desainer Y sudah diambil semua. Sudah dirapikan. Baik. Menyuruhku datang dari jauh, cuma buat jadi kuli angkut ya? Wonton Anda. Silakan. Wansing. Bagus. Cepat paham. Oke, kamu diterima. Seperti yang kamu minta, gaji bulan pertamamu dibayar di muka. Malam ini kamu bisa pindah ke asrama. Makasih, Ibu. Sudah dapat kerja, aku bisa pelan-pelan cari tahu siapa aku sebenarnya. Sial, ternyata Ye Wangsing sembunyi di tempat dekat villa keluarga Sen. Tunggu saja, akan kuberi pelajaran. Halo? Ya, Anda sekretaris pribadi Bos Shen? Ya, siapa? Oh, Bos Shen, Anda mabuk di Hotel Tianfang. Datang jemput dia. Baik. Aku segera ke sana. Bos Shen mabuk karena urus proyek. Kamu sekretaris pribadinya kan? Antar dia pulang dengan aman. Baik. Shenling, kalau bukan karena kamu kaya dan wajahmu yang sangat menarik, aku tak akan bertahan selama ini. Segera kamu akan sepenuhnya hanya milikku. Ayo. Bosien? Bosien, lihat siapa aku. Wansing. Akhirnya sepi. Kamu kerja keras juga. Makasih, Bu. Sudah lama di luar, HP juga hilang. Belum menelpon keluarga untuk memberi kabar. Kamu kabur dari rumah kan? Jangan bikin keluarga cemas. Tapi di ingatanku tak ada nomor siapapun. Lihat, beneran, tak ada yang bisa ku telepon. Ada apa ini? Padahal pas dia mabuk, aku udah kasih dia. Ada apa, Pak Arya? Bapak nggak suka posisi ini? Kamu bukan dia. Pak Arya, diam saja, momen yang indah. Kamu bukan Putri Lestari. Kamu siapa sebenarnya? Pak Arya, aku ini istri Anda. Dia gila, dia benar-benar mau membunuhku. Sial, Bapak Arya ini disanahan juga. Udah kena obat tapi nggak tunduk. Pak Arya? Pak Arya? Putri Lestari harus lenyap dari dunia ini. Kalau enggak,
Arya takkan pernah menerimaku. Nona, teh lemon Anda. Hari ini Anda sewa seluruh kafe kami. Pesan saja menu di sini. Dia benar-benar amnesia, tak mengenaliku. Namaku Tina, sekretaris pribadi Pak Arya. Tentu, kamu juga bisa panggil aku Ibu Direktur Arya. Hari ini Pak Arya menyuruhku kemari agar kamu pergi dari kota Satria. Ini 500 juta rupiah, cukup buat hidupmu. Dia masih sangat membenci aku. Benci wanita pada wanita. Aku sangat suka kota ini, dan tak berniat pergi. Maaf Nona, biar orang lain yang melayani Anda. Pak Arya, Anda mandi pakai baju? Semalam aku dibius. Untuk meredakannya, aku berendam semalaman. Siapa berani membius Anda? Entahlah, aku tak lihat wajahnya. Iya, pergilah selidiki latar belakang dan koneksi sekretaris baru ini. Dan juga berikan aku rekaman CCTV villa. Anda curiga pada sekretaris baru? Baik, saya pergi sekarang. Bukannya HP ini kena air, masih berfungsi. Produk lokal, biarkan. Hidup produk lokal. Seluruh kafe cuma buat bintang kecil melayaninya. Buang-buang uang saja. Apa salah sambung? Halo? Warung Pak Joko, ada yang pesan tadi? Nona, teh lemon Anda. Putri Lestari. Maaf Nona, biar orang lain yang melayani Anda. Ranti, siapa suruh pergi? Hei, kenapa menyiram orang? Halo? Bu Rini. Bu Rini! Nona, bicara baik-baik. Tak perlu main tangan, kan? Biar saya ambilkan handuk. Putri Lestari, kamu pergi atau tidak? Awalnya aku bilang tak mau pergi hanya untuk memujimu. Tak disangka kamu malah marah. Sekarang aku akhirnya yakin satu hal. Hal apa? Kamu takut padaku. Makanya kamu tak sabar mau mengusirku. Dan kamu terus menyebut pria itu. Pria yang mengaku sebagai suamiku. Kamu takut aku merebutnya. Jalang, jangan ngawur. Hari ini Pak Arya yang menyuruhku mengusirmu. Kalau tak pergi, jangan salahkan aku. Sejak kamu masuk, kamu tak pernah sopan. Dengar ya, aku tak akan pergi. Aku akan temui Pak Arya untuk minta penjelasan. Hari ini mau tak mau, kamu harus pergi. Hentikan. Berani mukul aku. Kau buat onar di toko aku, asal tak membunuhmu. Aku yang benar. Hari ini aku gantikan orang tuamu untuk menghukummu. Aku. Lestari. Lestari. Lestari, kau tak apa. Berani sentuh dia. Arya, kok kau kesini? Kau, biar aku jelaskan. Pergi. Aku pergi. Lestari. Lestari. Akhirnya aku menemukanmu. Dia tampak sangat khawatir padaku. Apa dia benar-benar suamiku? Benar. Ini dia. Lestari. Aku. Kau yang bicara dulu? Kenapa kau lari dari rumah sakit? Apa kau amnesia? Itu dua pertanyaan. Baiklah, jangan tatap aku begini. Biar ku jawab. Sebenarnya, aku lari dari rumah sakit karena aku kurang percaya kau suamiku. Kenapa? Karena saat melihatmu, aku merasa ditipu.
kalau kau benar suamiku, kenapa aku begini? Dan jawaban kedua, ya, aku amnesia. Terus sekarang, kenapa sekarang kau percaya padaku? Sebenarnya, aku juga kurang percaya padamu. Tapi wanita kasar itu, dia sangat ingin menyingkirkanku. Kurasa kita pasti punya hubungan erat kan? Jadi, Kau karena Rizka Mahendra baru mau ikut denganku? ya, Cepat, panggil dokter. Lestari, Lestari kau sadar. Arya, aku kenapa? Lestari, kau ingat aku? Bukannya harusnya aku ingat padamu? Tidak, kau harus ingat. Tentu kau harus ingat. Bagaimana anak itu? Anak? Dia tak apa-apa. Aku ingat, aku ajakmu ketemu di taman. Ku bilang, aku mau cerai. Kok kau ingat hal ini? Arya? Kalau kamu mau sama Rizka, kenapa tak mau cerai denganku? Kapan aku sama Rizka? Aku ingat semuanya. Kamu bawa dia pulang. Ternyata waktu itu kamu ada di luar villa. Aku cari kemana-mana, tapi tak cari di luar villa. Jangan alihkan pembicaraan. Susah dijelaskan. Ikut aku. Ini? Hari itu, aku suruh dia bawa barangmu ke sini. Biar aku bisa lihat dan ingat kamu. Cuma itu. Dia tak tampak bohong. Tapi, dia datang ke toko hari itu, bilang kalau dia calon Nyonya Arya. Sepertinya wanita itu banyak berbuat di belakangku. Lestari, kamu salah paham. Kamu hilang. Aku sangat cemas. Rizal dan Rizka bersekongkol. Mereka manfaatkan saat aku prosopagnosia, biar dia pakai identitas Tina untuk mendekatiku. Kamu bohong lagi. Prosopagnosiamu bukannya sudah sembuh. Mana mungkin sembuh secepat itu? Obat buta wajah Dr. Surya efeknya tak stabil. Masih dalam percobaan. Jadi aku tak bisa melihat jelas lagi. Kamu mengenaliku di warung hari itu. Tapi, hari itu aku pakai baju pelayan. Aku tak tahu cara menjelaskannya. Tapi aku tahu, itu adalah kamu. Saat kamu berdiri di depanku, meski tak bisa lihat wajahmu, tapi hatiku memberitahuku, itu adalah kamu. Sayang, ayo baikan. Biarkan kata cerai jadi kata terlarang di antara kita. Arya, apa kita akan selalu bersama? Aku akan membuktikan cintaku padamu takkan pernah berubah. Kenapa kamu gagal lagi? Aku diam-diam mencarinya. Siapa sangka Pak Arya tiba-tiba muncul. Rizka, susah payah kamu jadi sekretaris. Kok bisa? Harus langkah demi langkah. Kak, tolong bantu aku sekali lagi. Sekarang, Pak Arya tak izinkan aku ke Pratama Corp. Identitas sekretaris baru tak bisa dipakai lagi. Gimana kalau aku kembali sebagai Rizka Mahendra? Arya cuma buta wajah, dia tak buta hati. Kamu pikir identitas sekretaris baru bisa dipakai berapa lama? Aku akan mengirimmu ke cabang di Amerika. Tunggu setengah atau setahun, aku akan cari cara memulangkan. Setengah atau setahun lagi, kamu mau kembali gimana? Pak Arya, Anda salah dengar. Setengah atau setahun apa?
Vina ini, aku sudah suruh HRD pecat dia. Tapi kenapa dia masih di sini? Dia datang urus resign. Oh, seorang sekretaris kecil urus resign. Masih butuh kepala HRD? Rizal, kau benar-benar tak akan menyerah sebelum mati. Selama ini, kau di perusahaan memasukkan 92 kerabatmu dan korupsi hingga 100 miliar rupiah. Apalagi yang mau kau katakan? Pak Arya, ampuni saya. Pak Arya, saya habislah. Kakak tertangkap basah. Tidak, aku harus bebas dari ini. Kak, kau berani korupsi. Aku tak punya kakak sepertimu. Arya pasti percaya aku tak ada kaitan dengannya. Aku harus tambah api. Rizal, aku tak punya kakak sepertimu. Aku ini kakakmu. Kok bisa bilang begitu? Aku harus bebas darinya. Jangan sampai dia melibatkanku. Bagus. Rizka, kau menyuruhku masuk Pratama goda Arya. Kau suruh beli obat bius untuk pria ini agar tak bisa dibatalkan. Kau suruh cari orang habisi Putri Lestari. Berani bilang kau tak melakukannya. Aku tidak. Jangan asal bicara. Buktinya ada di tanganku. Apalagi yang mau kau katakan? Tidak, aku tidak. Anjing saling menggigit. Sungguh menarik. Pak Arya, bukti tentang Rizka semuanya di sini. Anda mau berbuat apa? Bagus, Shenling. Ternyata kau sudah selidiki semuanya. Hari ini kau datang untuk membuat perhitungan. Benar. Tapi aku tak punya waktu untuk ngomong kosong dengan kalian. Bawa mereka berdua ke kantor polisi. Proses sesuai hukum. Pak Shen, aku salah. Jangan bawa aku ke polisi. Aku punya catatan kriminal. Masa depanku hancur. Pak Shen, lihatlah usahaku selama ini. Demi jasaku. Kalian berdua melukai orang terpenting di hatiku. Di hatiku, kalian sudah dihukum mati. Jika ada yang mau kalian katakan, katakanlah di kantor polisi. Bawa pergi. Pak Sen, ampuni aku. Gila ya, aku tak lakukan apa-apa. Kau malah beli toko ini untuk diberikan padaku. Ambil kembali, ambil kembali. Lihat, sudah kubilang, hadiahmu akan mengejutkan orang. Bu, saat itu dia tak punya uang dan tak ingat apa-apa. Saat dia paling terpuruk, Anda rela membantunya. Aku sangat berterima kasih. Waktu itu aku rekrut Xiao Xing, itu dia yang usahakan sendiri. Xiao Xing kerja rajin dan giat, dia karyawan yang baik, tak seberapa bantuanku. Bu, aku tahu ibu orang baik. Bu, aku ini seorang pengusaha. Hanya karena Anda rela memberinya tempat tinggal dan membayar gajinya di muka, jadi Anda pantas menerima hadiah ini. Lagi pula, seluruh jalan ini milik Shen Group. Toko kecil ini tak seberapa. Anak muda, sepertinya kamu sangat menyukai Wan Xing. Bu, Anda membantunya berarti membantuku. Jadi, ini hadiah tulus. Mohon terimalah. Ya sudah, aku tahu kalian punya banyak rumah, tapi uang itu bukan datangnya gratis. Hadiah ini terlalu mahal, aku tak bisa terima. Terimalah. Asal kalian berdua bahagia, aku juga senang. Kalau kalian ingin membalas budi, datanglah ke warung ini kalau ada waktu, bantu jualanku. Aku sudah senang. Baik. Bu Rini, terima kasih banyak. Putri Lestari, di hati pria ini, mana mungkin tak ada dirimu? Selama setahun ke depan, setiap hari kalian harus pesan untuk tim kalian makanan antar dari warung ini. Anggaran makan ini bisa di anggaran tahunan departemen langsung ditambahkan. Direktur Utama, apakah ini merek waralaba yang akan kita akuisisi? Bukan. Ini fasilitas dari perusahaan untuk traktir karyawan makan pangsit. Makan pangsit setahun? Ginny, kamu buat jadwal pesanannya. Pastikan tiap hari minimal 1 departemen pesan di warungnya. Digilir setiap minggu. Jadwal pesanan? Ada masalah? Tidak masalah. Oh iya, mulai sekarang, bagi departemen, jika ada yang pesan di sana, biaya makan ini tak terbatas, dibayar penuh oleh grup. Apa Direktur Utama mau beli lahan itu?
Pasti tidak. Jalan ini, lahan itu, bukannya milik grup kita. Oh ya. Mulai sekarang, untuk setiap pesanan, dilarang ada ulasan buruk. Kalau tidak, gajinya dipotong. Baik. Bu Rini tak mau terima hadiahnya. Tak disangka dia begitu teliti cari cara balas budi ini. Tak kusangka aku balik ke keluarga Arya. Setelah berliku, aku tetap bersama Arya. Lestari, ku dengar dari Rama, kamu sering dibully waktu kecil. Bagaimana kamu bertahan selama ini? Sebenarnya lumayan. Di setiap sekolah, pasti ada beberapa teman yang suka bully. Tapi ada juga guru yang peduli. Aku bisa lihat wajahnya. Aku suka mata ini, hidung ini, dan bibir ini. Kamu bisa lihat wajahku? Ya, aku bisa lihat jelas. Tanpa obat khusus, aku bisa lihatnya dengan nyata. Tahu nggak, aku tak pernah segila ini. Kecuali hari itu, di kafe, setuju nikah kilat denganmu. Kurasa, mungkin ini memang takdir yang menciptakan kesalahpahaman indah. Sayang, kayaknya kita memang jodoh. Kita harus berterima kasih sama seseorang. Kakak senior, Suyue. Asisten, siapa yang mikirin kamu? Entahlah. Nyonya Shen, aku tak punya pengalaman melamar. Aku juga tanya banyak orang dan tonton banyak video pendek. Akhirnya, aku pilih cara yang paling klasik dan paling tak mudah salah untuk melamarmu. Jadi, putri cantikku, maukah kau menikah denganku? Aku bersedia. Aku tak berpengalaman, tak tahu harus ulurkan tangan mana. Kalian kapan datang? Wang Xing, kau tak mau urus? Ada pria ingin melamar, tapi takut orang banyak bikin pengantin gugup. Jadi pakai status presiden direktur, perintahkan kami seperti hantu tanpa napas yang harus sembunyi. Iya, kau harus urus dia. Kami sudah di sini sembunyi 1,5 jam. Ada yang mengancam kami. Kalau lamarannya gagal, takkan melepaskan kami seumur hidup. Shenling, aku cinta kamu. Wang Xing, semoga bahagia. Arya, lihat lagi. Bisa temukan wanita berbekas luka di wajah. Pak Arya, bunga. Yang ada bunga di wajah. Itu. Pak Arya, tutup mata. Pak Arya, buka mata. Arya, sekarang bisa temukan bunga itu? Aku lihat bunganya.
Sebenarnya ini penyakit apa? Sekarang dia buta wajah ke semua orang. Kecuali bisa lihat jelas wajah Putri Lestari. Ini aneh banget. Mungkin ini kekuatan cinta. Yang, aku sudah lama mempelajari Xiangling. Masa di makalah risetku nanti harus kuanggap Dejala tak buta wajah pada istri sebagai yang namanya cinta? Apa harga diriku yang mengutamakan sains sebagai profesor medis sudah tak ada artinya? Entah kau punya malu atau tidak. Aku cuma tahu, aku dan istriku sekarang butuh waktu berdua. Gimana kalau kau nikah lagi? Biar kulihat. Kalau ganti istri, apa kau bisa mengenali istri baru? Tolong, biar ku teliti, ya? Xiangling, jangan main tangan. Hei! Suamiku, kenapa dari sekian banyak gadis, kau bisa mengenaliku? Karena di mataku hanya ada dirimu.